Kenapa ya ada orang yang baru download dan daftar pinjaman daring tapi langsung dikasih limit yang tinggi? Nah, di sisi lain ada juga yang daftar tapi cuman dikasih limit hore. Bedanya apa nih? Nah, aku pribadi dapat limit pinjaman daring atau pindar yang cukup tinggi dan oke dari beberapa aplikasi. Contohnya, Trade1, aku dapat limit itu langsung 14 juta waktu pertama kali download. Dan sekarang karena pakainya bagus, nggak pernah telat, nggak pernah gagal bayar, maka limitku naik secara otomatis jadi lebih dari 50 juta. Banyak orang yang ngerasa ini nggak adil karena mereka udah nyoba banyak aplikasi pinjol tapi belum dapat limit yang sesuai. Mereka kira aplikasi itu cuma curi data, padahal masalahnya bukan di aplikasi tapi di informasi data pribadi. Dan hari ini aku mau jelasin kenapa limit pinjaman kita itu bisa naik atau bisa turun, ini pakai data dan pakai logika. Nah, alasan yang pertama adalah histori pembayaran. Bayangin kamu punya teman yang tiap kali minjem uang itu selalu balikin tepat waktu. Walaupun nominalnya kecil, si O nggak pernah telat bayar sesuai dengan janjinya secara penuh. Bahkan kadang-kadang dilebihin. Nah, tentu ini menyenangkan. Tapi ada nih teman lain, si X yang juga sering minjem. Nah, beda sama si O yang bayar tepat waktu, si X ini bayarnya selalu telat. Kadang telat sehari, kadang seminggu, kadang sebulan. Intinya dia selalu telat. Nah, menurut kamu, kalau salah satu dari mereka mau pinjam lagi, si O atau mungkin si X, kamu bakal lebih percaya yang mana? Coba komen di bawah. Nah, pinjol mikirnya kurang lebih itu kayak gitu. Buat sistem bayar tepat waktu, nggak nunda-nunda, itu jadi tanda kalau kamu bisa dipercaya. Apalagi sistem pindar sekarang sudah interkoneksi, yang artian saling terhubung lewat sistem yang namanya Slick OJK atau BI Checking. Dan ini diwajibkan sejak tanggal 31 Juli 2025, yang mengatakan fintech peer-to-peer lending wajib lapor ke OJK, dalam artian semua pinjaman kamu sudah terdata di Slick OJK atau BI Checking. Jadi, kalau kamu nasabah yang baik dan selalu bayar lancar di aplikasi A, maka aplikasi B itu otomatis jadi tahu kalau kamu orang baik. Dan sebaliknya, kalau kamu telat atau gagal bayar di satu aplikasi, maka aplikasi-aplikasi lain juga akan tahu kalau kamu suka nunda atau telat bayar. Dan ini namanya rekam jejak, makanya aku bilang kalau kamu selalu bayar tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo, itu bakal jadi sinyal yang kuat kalau kamu bisa dipercaya. Dan tenang aja, di setiap aplikasi itu tanggal jatuh tempo udah jelas banget. Apalagi yang resmi dan legal OJK kayak Trade1. Contoh, untuk pinjaman 5 juta tempo 3 bulan, di sini sudah dikatakan bahwa aku harus bayar periode pertama nanti tanggal 10 Februari 2026 sebesar 2.180.000. Lalu pembayaran kedua di 12 Maret dan pembayaran ketiga di 11 April. Jadi jatuh tempo dari aplikasi itu udah transparan sehingga kita bisa persiapan. Lalu alasan yang kedua, kenapa limit pinjaman kamu itu bisa naik, itu adalah karena frekuensi pemakaian. Nah, faktor ini itu sering disalahpahami karena banyak orang berpikir kalau aku makin sering pakai pinjol, maka limitku itu pasti naik. Padahal nggak sesederhana itu. Coba bayangin kalau kamu punya usaha warteg yang enak dan murah. Tentunya ini bikin pelanggan kita banyak. Dan yang namanya pelanggan tentu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang datang langsung bayar, ada yang datang mau bayar lupa bawa dompet dan kasbon sampai besok. Tapi ada juga nih yang maunya kasbon tiap hari dan nanti dibayar sekalian waktu gajian. Kalau ingat, dikira ini lembaga amal kali ya. Nah, kalau aku pribadi itu tentunya sangat suka dengan tipe pelanggan pertama dan yang kedua.
Sedangkan pelanggan yang ketiga itu bikin repot. Udah repot nyatet utangnya, repot nagihnya. Iya kalau orangnya baik. Kalau orangnya sengak gimana? Udah dibantu nggak tahu diri. Kan banyak orang kayak gitu. Nah, aplikasi Pindar itu mikirnya juga sama tuh. Kalau kamu pakai aplikasi dengan pola yang sehat, yaitu cair, lunas, jeda, baru pencairan lagi, itu dibaca sebagai penggunaan yang sehat. Sebaliknya, kalau kamu terlalu sering pakai satu aplikasi di mana baru pencairan dan lunas dan kamu langsung pakai lagi, itu mungkin bisa dibaca sebagai pola yang agresif. Dan ini mungkin menyebabkan beberapa aplikasi Pindar itu nggak suka dan nggak naikin limit pinjaman kamu. Dan terbukti waktu aku pakai Krediwan, itu pakainya cuma 1-2 bulan sekali waktu ada kebutuhan. Makanya kamu jangan heran kalau limitku bisa naik otomatis dari awalnya cuma 14 juta, sekarang jadi 52,7 juta. Kenaikan yang sangat signifikan. Dan fun fact, kenaikan limit ini tetap aku dapatkan walaupun gaji atau penghasilanku itu nggak naik signifikan. Karena kan kita tahu, di tahun 2025 dan 2026 ekonomi itu lagi slow down, dan kita tetap lihat walaupun ekonomi slow down dan gajiku itu nggak naik, tapi tetap dapat kenaikan limit dari Krediwan, dan itu menunjukkan bahwa apa yang aku sharing ke teman-teman itu bisa jadi referensi, dan yang bisa jadi referensi kaum berikutnya adalah memperhatikan rasio pemakaian limit pinjaman. Nah, ini itu berbeda dengan frekuensi pemakaian limit. Yang namanya frekuensi pemakaian limit adalah seberapa sering kamu mencairkan limit pinjaman yang kamu miliki. Sedangkan rasio pemakaian limit adalah seberapa besar uang yang kamu cairkan dari limit yang kamu punya. Coba nih, aku kasih pertanyaan. Kalau kamu dikasih limit 10 juta, sebenarnya berapa sih limit yang kamu boleh cairkan? Apakah 1 juta, 5 juta, atau boleh 10 juta? Coba komen di bawah ya. Nah, menurut pengalamanku, itu ada yang namanya pemakaian wajar. Dalam artian, kalau kita dikasih limit 10 juta, nah biasanya aku nggak pernah mencairkan limit 100% 10 juta. Aku batasi di 50 atau 60%. Jadi, yang aku cairkan dari satu aplikasi biasanya cuma 5 atau 6 juta. Dan pengalamanku di Krediwan, walaupun udah dapat limit lebih dari 50 juta, nggak pernah tuh aku cairkan langsung semua 50 juta. Biasa yang aku pakai cuma 2 atau 3 juta. Jadi, pakai sesuai kebutuhan. Jangan abuse terhadap limit yang kamu punya. Bohong bang, bilang aja nggak bisa cair. Nah, sebenarnya limit yang kamu dapatkan dari aplikasi Pindar itu bisa dicairkan sampai 100%. Tapi kalau kamu pengen dapat kenaikan limit otomatis, naik limit pinjaman yang tinggi kayak punyaku dari 14 jadi lebih dari 50 juta, itu adalah tipsnya. Sesekali kamu boleh mencairkan full, tapi jangan sering-sering. Karena di mata sistem, ini bakal jadi tanda kalau kamu punya pengendalian diri. Dan di dunia kredit, orang yang selalu pakai hampir 100% limitnya itu dianggap lebih beresiko dibandingkan mereka yang tidak menggunakan. Bukan karena dia jahat, tapi karena nanti dia nggak bakal punya ruang lagi untuk kejadian darurat. Ibarat orang investasi saham, ini dia udah posisi full cash dan juga full margin. Jadi ketika nanti ada market crash, dia nggak bisa ngambil peluang itu untuk dapat cuan. Makanya bisa aja kejadian kamu adalah pengguna yang baik, selalu bayar tepat waktu, bayar sebelum tanggal jatuh tempo, tapi limit nggak naik-naik. Nah, mungkin karena rasio pemakaian limit yang selalu full. Oke, kita sudah bahas tentang 3 nilai dalam skor kredit yang bisa jadi alasan kenapa limit pinjaman kamu bisa naik atau bisa turun. Histori pembayaran, frekuensi transaksi, dan juga rasio penggunaan limit. Kalau banyaknya minta, nanti aku buatin video khusus yang bahas tuntas tentang 5C, sehingga nantinya kesempatan kamu untuk dapat Pindar dengan limit yang tinggi akan terbuka lebar. Jadi, kalau limit pinjaman kamu sekarang masih belum naik-naik, itu bukan karena acak, tapi ada sistemnya, ada logikanya.
Dan tadi kita udah belajar 3 logika yang jadi alasan kenapa pinjaman kamu nanti limitnya bisa naik. Dan yang penting, naik limit pinjaman itu bukan tujuan. Tujuannya itu tetap sama, pakai pinjaman secara sadar, sesuai kemampuan, dan nggak bikin hidup itu makin berat. Dan aku mau tutup video ini dengan quote bahwa yang namanya pinjaman daring itu harusnya mempercepat langkah hidup, bukan menambah beban hidup. Oke, segitu aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!